Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kebaktian minggu ini, kita tengah memasuki bulan peringatan Hari Pekabaran Injil GKP. Saat ini kita akan menggunakan tata kebaktian dengan nuansa etnik Jawa yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Verly David, STH, MSI. Dengan tema, seperti benih yang ditabur dan berbuah. Namun sebelum memulai kebaktian kita, saya akan membacakan pokok-pokok warta sebagai berikut. Pertama, mencermati perkembangan pandemi COVID-19 di wilayah Lembang, yaitu melalui koordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 di Kecamatan Lembang, maka Majelis Jemaat GKP Lembang memutuskan untuk menunda pelaksanaan ibadah di gedung gereja. Dan pelaksanaan ibadah tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai situasi di wilayah Lembang membaik. Kedua, untuk kebaktian minggu dan KRT akan tetap dilayankan ibadah secara daring atau online yang akan diinformasikan melalui WA Center. Ketiga, dalam rangka memperingati HUT GKP Lembang, maka selama bulan Juli kita akan menggunakan liturgi dengan nuansa etnik. 5 Juli 2020 menggunakan etnik Indonesia Timur. 12 Juli 2020 etnik Jawa. 19 Juli 2020 etnik Sunda. 26 Juli 2020 etnik Sumatera Utara. Keempat, mengenai persembahan, kebaktian minggu, KRT, dan bulanan akan dihimpun di rumah, diharapkan dapat diserahkan kepada majelis jemaat yang bertugas piket setiap hari Minggu di gereja pukul 8.30 sampai 12 WIB, atau majelis jemaat akan menjemputnya ke rumah setelah ada pemberitahuan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bisa juga jemaat memberikannya melalui transfer ke rekening GKP Jemaat Lembang di bawah ini. Sebelum memulai kebaktian, mari kita persiapkan diri kita dengan mengambil saat teduh.
Saudara-saudara, kita bersyukur karena saat ini kita kembali dapat beribadah secara khusus memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Kita kembali diingatkan bahwa kita patut bersyukur karena Allah mempercayakan kita untuk terus berkarya di wilayah Jawa bagian barat ini. Ketika waktu terus mengalir, perjalanan terus merambah, peristiwa demi peristiwa telah kita alami. Pengalaman demi pengalaman, baik suka maupun duka, telah kita kecap bersama. Sebagai gereja Tuhan di Jawa bagian barat, kita telah dipercayakan untuk terus menjadi garam dan terang bagi kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian NKB 3, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pinuji slaminyo alamat tresno, kang ngegungkan sabar pringkyang kang blasar, nuntun pring pitobat srana si rahmat, pringkyang mursid yekti sinung roh suci. Luhurna mulyana Gusti Sang Pamarta, luhurna mulyana mangruwating dosa, pasrah maring Allah srana pracaya, margining waluya tentrem raharjo. Kebaktian Minggu dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaan-Nya turun-temurun. Amin. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Salam sejahtera bagimu juga dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Matius 13 ayat 12 yang akan dibacakan dalam bahasa Jawa. Amarga sapa kang duwe iku bakal kaparingan, malah nganti luber. Nanging sing sapa ora duwe, apa bae kang kaduwe bakal dipundhut. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh.
Ya Allah yang penuh rahmat, kami sungguh menyadari akan segala kelemahan diri kami. Banyak hal yang kami lakukan, baik perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati-Mu. Secara khusus dalam tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Seringkali kami mengutamakan kehendak pribadi, sehingga menghambat langkah-langkah dalam pemberitaan Injil-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 42. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat sekalian, kini dengarlah firman-Nya yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Diambil dari Roma pasal 8 ayat pertama sampai kedua yang berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah pengampunan yang diberitakan kepada kita sekalian yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 36 bait yang pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Bagian ini berjudul perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan, mari kita sama-sama menyimaknya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri.
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Pasti kita sudah sangat rindu untuk bertemu kembali. Namun karena situasi, kita masih harus menahan diri. Kita masih harus menunda untuk berkebaktian di gedung gereja, tetapi kita memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan pengetahuan kita, teknologi kita, sehingga kita tetap dapat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian minggu sekalipun dari rumah kita masing-masing. Kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita beribadah pada saat ini. Ibu Bapak sekalian, bacaan kita pada hari Minggu ini bercerita tentang perumpamaan. Dan perumpamaan yang kita baca ini adalah perumpamaan yang paling mudah untuk kita mengerti. Kenapa saya katakan mudah? Karena di dalam bacaan itu sudah dijelaskan arti dari perumpamaan itu sendiri. Tidak perlu membaca tafsiran, tidak perlu bertanya ke mana-mana. Kalau dibaca, maka perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih di tanah yang jatuh di tanah yang berbeda-beda itu, kita dapat mengerti, oh di tanah yang ini artinya ini, di tanah yang ini artinya ini, dan seterusnya. Mudah sekali. Yang pertama misalnya, di ayat yang keempat dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Apa artinya? Dijelaskan di ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga,
tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi sudah jelas sekali. Benih yang ditabur di pinggir jalan itu berarti ada orang yang mendengar tapi tidak mengerti, tidak memahaminya. Yang kedua, ayat yang kelima dan keenam. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Apa artinya benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu? Ayat yang ke-20 sampai ke-21 berkata, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu, segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Mari kita teruskan membaca ulang ini. Yang ketiga, ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa artinya di tanah yang bersemak duri? Ayat 22 mengatakan begini. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dijelas sekali ya. Dan yang keempat, ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya di ayat 23 dijelaskan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jelas bukan? Kalau kita baca apa arti dari masing-masing tanah yang berbeda itu, kita bisa mengerti, oh itu artinya hati. Ada yang enggak ngerti, ada yang mengerti tapi cuma sebentar saja, ada yang mengerti tapi kemudian tidak tahan pada godaan, pada semak duri gitu ya. Tapi ada yang mengerti, memahami dan melakukan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, apa artinya bacaan ini bagi kehidupan kita sekarang? Berbagai macam sikap orang yang mendengar firman Tuhan ada sampai sekarang. Ada dalam kehidupan kita. Ya, ini tentu bukan untuk menunjuk orang. Bukan, oh si itu tuh yang tanahnya berbatu. Si itu tuh hatinya seperti tanah pinggiran jalan. Si itu hatinya seperti tanah yang bersemak duri, gitu ya. Tapi ini sesuatu yang kita dengarkan untuk introspeksi, untuk mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan? Memang ada orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti itu bukan berarti bahwa oh sulit sekali firman Tuhan untuk dipahami. Enggak. Tapi biasanya orang tidak mengerti itu karena tidak mau dengar dengan baik. Belum baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dia sudah menafsirkan. Oh maksudnya begini, aku tahulah itu. Ya, sudah tahulah. Sehingga tidak mau untuk memahami dengan sungguh-sungguh, tidak mau menghayati firman itu.
Udah tahulah isi Alkitab, aku udah baca itu, udah hafal itu di luar kepala. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan itu ditaburkan, tidak masuk di dalam kehidupannya. Ada yang lain yang sebenarnya dia mengerti. Dia tahu ketika dia dengar, oh ya, Tuhan mengingatkan saya supaya saya setia. Tuhan mengingatkan saya supaya saya sayang sama keluarga saya. Tapi dia seperti tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis. Firman yang dia dengar, yang dia mengerti, tidak berakar. Waktu sampai di rumah, lupa. Ya, di gereja dengar bahwa, oh ya, saya harus menyayangi keluarga. Tapi begitu sampai di rumah, dengan segala persoalan rumah tangganya, lupa bahwa tugas dia sebagai orang Kristen itu mengasihi keluarganya. Lalu kemudian menyia-nyiakan keluarganya, bahkan melakukan kekerasan pada keluarganya. Ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi firman itu tidak berakar dalam kehidupannya. Laksana tanah yang berbatu-batu. Lalu ada lagi yang lain. Sebenarnya ketika mendengar firman Tuhan, oh ya, jadi orang itu harus jujur. Dia ngerti banget. Ngerti sekali. Dia paham bahwa firman Tuhan yang mengatakan orang Kristen itu harus jujur, dia tahu itu. Dia mengerti. Oh iya, betul, memang orang Kristen nggak boleh berbohong. Orang Kristen nggak boleh korupsi. Orang Kristen nggak boleh nyontek. Orang Kristen nggak boleh melakukan sesuatu yang curang. Tapi ketika di dalam kehidupannya, dia mulai tergoda dalam kehidupan yang menghimpit dia. Ada kebutuhan uang, lalu ada kesempatan untuk korupsi. Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya tahu korupsi itu salah, tapi dah saya butuh. Lalu kemudian mengalah, ambil uang itu. Saya tahu Tuhan tidak boleh membolehkan saya untuk berbohong. Tapi gimana kalau saya nggak bohong, nanti nyawa saya terancam. Jadi ya saya tutup-tutupin aja, saya bohongi saja. Tuhan tahu saya tahu Tuhan mengajar saya untuk jujur. Tapi karena semua orang nggak jujur, waduh, kalau saya jujur saya dapat apa? Kalau saya jujur saya makan apa? Maka saya lakukan juga ketidakjujuran itu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang seperti tanah, benih yang ditabur di tanah yang bersemak duri. Tumbuh tetapi kalah oleh semak duri. Kalah oleh lingkungan. Kalah oleh ancaman. Kalah oleh kekhawatiran, oleh tipu daya, kata Alkitab. Lalu yang keempat, orang yang sebenarnya mendengar, berusaha menyimak firman Tuhan dengan baik, berupaya menghayati firman Tuhan itu, membiarkan firman itu tumbuh di dalam hati, sehingga menghasilkan sikap dan perkataan yang berbeda, menghasilkan sikap dan perbuatan yang berbeda. Karena selalu firman Tuhan itu diingat dan diingat lagi. Firman yang seperti itu adalah firman yang tumbuh di tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah yang nyata dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Tuhan mengajar saya untuk jujur. Enggak mudah jujur itu, tapi saya berusaha
Kalau saya terpaksa misalnya, karena kondisi tertentu saya jadi nggak jujur, saya ngaku Tuhan, saya salah, saya akan coba lagi untuk berlaku jujur. Kalau saya nggak setia, Tuhan saya salah, tapi saya akan coba lagi untuk setia. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang laksana tanah yang baik. Firman yang didengarkan, dihayati, direnungkan, dia berakar di dalam kehidupannya sehingga dia menghasilkan buah-buah yang nyata. Saudara, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengoreksi diri kita. Hati kita, kehidupan kita laksana tanah seperti apa? Apakah seperti tanah di pinggir jalan yang keras, yang sebentar saja firman itu akan hilang? Apakah seperti tanah yang berbatu-batu, kita dengar, kita ngerti, tapi besok-besok kita lupakan? Apakah seperti tanah yang bersemak duri, kita dengar, kita hayati, kita mengerti, tapi kalah oleh tantangan? Atau seperti tanah yang baik, kita dengar, kita hayati, dan berusaha untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah mengingatkan, iman tanpa perbuatan itu mati. Mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, itu percuma, itu sia-sia. Dia tidak akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan hati kita, hidup kita seperti tanah yang baik, yang subur, sehingga firman yang kita dengar tidak berlaku dengan sia-sia, namun menghasilkan buah yang nyata, yang bermanfaat bagi diri kita dan sesama kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Diucapkan bersama dengan menggunakan bahasa Jawa. Sahadat kalih welas. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama, ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Injih pitados dhateng Yesus Kristus, ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sengsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumendak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga pinara ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggilanipun para suci, punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga, serta gersang langgeng. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap terima kasih karena hari ini kami kembali boleh beribadah kepadamu dalam kebaktian minggu, sekalipun masih harus kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kesempatan beribadah ini adalah kesempatan yang indah bagi hidup kami. Kami dapat berjumpa dengan Engkau, kami dapat bersekutu bersama dengan sesama kami sekalipun secara virtual. Kiranya kami tetap dapat menghayati tali persaudaraan bersama-sama dengan saudara-saudara kami, jemaat di GKP Lembang ini, sehingga kami terus menghayati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan jemaat-Mu, jemaat GKP Lembang. Dalam kondisi pandemi COVID ini, pasti banyak orang-orang anggota jemaat-Mu yang terdampak karena pandemi ini. Ada yang mengalami kesulitan secara ekonomi karena kehilangan pekerjaan, kesulitan mendapatkan rezeki karena situasi ekonomi Indonesia dan dunia yang mengalami kesulitan. Ada juga orang-orang yang mengalami masalah dalam kesehatannya, dan yang paling banyak adalah orang-orang yang mengalami masalah secara psikis. Ada yang kesepian, ada yang tidak tahu harus melakukan apa, ada yang bingung, ada yang cemas dengan situasi seperti ini. Kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau tidak diam meninggalkan kami dalam situasi seperti ini. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tetap pimpin, jaga, dan pelihara kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan terutama juga sebagai jemaat Tuhan, sebagai Gereja Kristen Pasundan Lembang ini. Kami ingin berdoa secara khusus bagi para pelayan-Mu, Ibu dan Bapak, penatua maupun pendeta di tempat ini, orang-orang yang telah Engkau panggil untuk melayani sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Engkau berikan kekuatan pada mereka, kebajikan kepada mereka, supaya diberi kesabaran dan ketabahan oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan di jemaat ini yang tidak mudah karena situasi pandemi COVID ini, yang semakin sulit lagi karena situasi yang sulit seperti ini. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang terlibat di dalam kehidupan jemaat di sini. Guru-guru sekolah minggu, komisi-komisi, panitia-panitia, kiranya Engkau berkati. Terutama pada saat-saat seperti ini, tim dari media informasi yang bekerja, yang memungkinkan kami beribadah secara online. Kiranya Tuhan sertai supaya dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan membawa kebaikan bagi kehidupan kami di tempat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi masyarakat di sekitar kami yang sama seperti kami juga mengalami berbagai kesulitan karena pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap menjaga supaya kami tetap dapat berupaya
untuk mengatasi masalah ini dan tetap menaruh harapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Tuhan akan membantu kami untuk mengatasi masalah ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati supaya mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mengantar kami sekalian untuk menjadi masyarakat yang baik, yang bisa mengatasi masalah pandemi ini dengan bijaksana, dengan dewasa, dengan penuh kesadaran bahwa kesehatan ini menyangkut kehidupan bersama, karena itu perlu kebersamaan dalam rangka mengatasinya. Perlu masing-masing bisa menjaga diri sehingga pandemi ini tidak semakin meluas, tetapi boleh kami atasi. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang membimbing dan menyertai kami senantiasa. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan diiringi oleh Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 2. Kudengar berkat-Mu turun. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Mari kita menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, sungguh besar kasih setiamu. Terima kasih atas berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Berkati persembahan yang terkumpul ini, agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan NKB 188, bait 1 dan 2, Tiap Langkahku. Jemaat sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Jadikanlah kehidupanmu seperti tanah yang baik, yang membuat firman yang didengar itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.